Salam Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat datang di How Area Channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang cara membuat PPT atau PowerPoint yang menarik dengan cara yang mudah. PowerPoint adalah aplikasi untuk media presentasi dengan menggunakan slide. Aplikasi ini banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, dan lainnya. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik menggunakan PPT ini sebagai penunjang penyampaian materi atau bahan ajar, atau juga sebagai penunjang untuk berbagai tugas keprofesian seperti PPG, CGP, atau yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Langkah pertamanya yaitu tentunya kita akan membuka aplikasi PowerPoint. Di sini saya mempunyai aplikasi PowerPoint tahun 2013 atau versi yang 2013. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan setelah aplikasi PowerPoint dibuka. Di sini kita diperlihatkan pilihan template atau desain untuk presentasi kita atau bahan presentasi kita. Di sini PowerPoint telah menyediakan desain-desain template secara gratis. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah terlanjur mengetik blank presentation, untuk membuka template-nya bisa klik menu file, terus pilih new. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini pilihannya banyak sekali. Kali ini saya akan memilih tema edukasi. Nah, jadi di sini saya akan memilih desain ini. Tapi Bapak Ibu, untuk memilih desain ini Bapak Ibu harus mengaktifkan jaringan internetnya, karena desain template ini harus di-download terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya sudah berdownload, jadi tinggal saya buka. Nah, jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi saya akan langsung mempraktekkan cara menyusun materi presentasinya. Di sini sudah terbuka slide-nya. Pada slide yang pertama ini akan diisi tentang judul dari bahan materinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah materi yang diambil dari pembelajaran sekolah dasar, yaitu di kelas 4. Jadi di sini judulnya pahlawanku. Nah, tulisan ini bisa diedit Bapak Ibu. Tapi di bawahnya dulu kita akan isi perjuangan para pahlawan. Nah, sekarang kita akan edit bersama, yaitu ukurannya bisa kita besarkan. Disesuaikan Bapak Ibu, atau dengan cara men-setting layoutnya Bapak Ibu. Judulnya disesuaikan dengan cara diperbesar. Selanjutnya posisinya juga disesuaikan agar terlihat jelas. Setelah selesai, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini pada slide yang kedua ini saya akan memasukkan gambar. Kebetulan gambarnya sudah saya download dalam berbagai format. Biasanya yang saya digunakan yaitu format PNG. Untuk mendapatkan gambar ini Bapak Ibu bisa browsing di internet. Sebagai contoh, di sini saya mencari gambar animasi PNG.
tinggal Bapak Ibu pilih mana gambar yang cocok, atau bisa juga gambar yang bergerak yang berbentuk GIF, atau juga yang not PNG seperti ini. Ini tinggal Bapak Ibu download atau copy dan dipastekan di PowerPoint. Nah, saya akan memasukkan sebuah animasi gambar agar slide ini tidak terlihat kosong, Bapak Ibu. Kita atur dulu posisinya. Nah, pada bagian layout yang di atas saya akan menuliskan judul dari slide bagian ini. Setelah ditulis, kita atur posisinya di bagian tengah. Selanjutnya kita akan mengatur ukurannya. Kita perbesar. Nah, setelah sudah, bagian layout ini kita hapus saja dengan cara tekan tombol delete pada keyboard. Nah, setelah itu saya akan memasukkan gambar. Kita buka, klik, tahan, terus lepaskan di slide PowerPoint-nya. Terus kita masukkan gambar lagi, terus atur posisinya. Nah, nanti kita akan masukkan teks di bagian gambar ini. Caranya klik menu insert, selanjutnya pergi kita ke arah textbook, klik, terus klik ke bagian yang akan kita tambahkan tulisan. Selanjutnya klik kanan dan edit text. Nah, baru kita bisa menulis. Setelah tulis, kita atur ukuran teksnya. Selanjutnya di bagian gambar sampingnya kita copy saja, terus kita paste. Harga formatnya sama, Bapak Ibu, jadi tinggal kita ganti teksnya saja. Kalau sudah, tinggal kita atur saja tadi ukurannya lagi sama posisinya. Nah, bila sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada layout yang bagian judul di atas, saya akan tuliskan judulnya. Setelah kita tulis, pada layout yang di bawah ini kita hapus saja dengan cara menekan tombol delete di keyboard. Nah, bagian judulnya kita atur posisinya, terus kita ganti warnanya bisa dengan cara seperti ini. Tinggal kita pilih warna yang akan kita sesuaikan dengan layoutnya, atau bisa memberikan shadow seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan gambar lagi. Klik, tahan, terus kita lepaskan ke bagian slide di PowerPoint-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita atur ukurannya, kita sesuaikan
kita perbesar. Nah, pada bagian gambar ini nanti akan saya masukkan teks. Dengan cara ketik text box pada menu insert, terus kita arahkan ke gambar yang akan kita beri teks atau tulisan. Nah, pada bagian ini saya akan mengcopy dari buku pelajaran yang berbentuk PDF. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini di internet dengan cara mendownload. Nah, saya akan mengcopy bagian ini. Kita blok terlebih dahulu, selanjutnya klik kanan terus copy. Selanjutnya kita pastekan ke bagian PowerPoint-nya. Nah, setelah seperti ini, sekarang Bapak Ibu kita atur posisinya agar pas dengan desain gambar yang ada di belakangnya. Nah, selanjutnya kita tebalkan agar terlihat jelas tulisannya dan mengubah warnanya. Kita beri warna hitam agar terlihat jelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya akan menambahkan gambar ke bagian area yang kosong itu. Nah, gambar ini kita tarik terus lepaskan. Nah, kita atur posisinya Bapak Ibu. Saya akan beri di bagian ini. Bila belum pas, kita atur lagi. Kita sesuaikan lagi Bapak Ibu. Nah, setelah pas, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagian slide ini, di bagian ini kita hapus saja karena tidak kita gunakan. Nah, di bagian layoutnya juga kita hapus semua, atau bisa dengan cara klik layout terus pilih yang bagian blanknya, layout terus klik blank, maka akan hilang semua bagian layoutnya. Nah, saya akan menambahkan gambar lagi. Atur ukurannya. Nanti saya akan menambahkan teks di sini. Klik text box. Selanjutnya saya akan menambahkan teks pada buku paket pembelajaran yang berbentuk PDF. Nah, bagian ini akan saya copy, terus saya pastekan di sini. Nah, sekarang kita atur dulu ukurannya Bapak Ibu, ukuran dan posisinya. Selanjutnya diganti warna dan ukurannya agar terlihat jelas. Saya masih mengatur lagi posisinya Bapak Ibu agar pas dan terlihat jelas. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan gambar lagi. Saya pilih gambar yang ini, terus saya posisikan di bagian ini. Baiklah, selanjutnya kita ke slide yang baru. Nah, pada slide ini kebetulan saya belum menggunakannya. Saya masih mau menggunakan blank layout seperti slide sebelumnya. Nah, caranya nanti arahkan ke new slide, klik. Tapi sebelumnya kita posisikan di slide yang kita inginkan. Nah, akhirnya ini contoh dari slide yang
tanpa layout seperti pada slide sebelumnya. Nah, pada bagian ini saya akan menambahkan materi lagi. Di sini saya akan mengambil area ini, Bapak Ibu. Kalau menggunakan Adobe Reader, bisa arahkan kursornya ke bagian tools, terus select and zoom, terus snapshot, terus kita klik, terus tahan, kita arahkan ke bagian yang akan kita ambil. Klik kanan dan copy. Kembali ke PowerPoint, selanjutnya kita pastekan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita atur posisinya. Nah, nanti pada bagian bawah ini saya akan menambahkan kolom gitu ya, bentuk kotak. Terus dengan cara klik menu insert, terus pilih shape, terus pilih persegi 4. Saya pilih yang ini, klik, terus lepaskan bila memang ukurannya sudah sesuaikan. Terus desain dan warnanya bisa kita pilih di bagian ini Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita milih warna atau desain yang kita inginkan. Saya pilih yang ini. Nah, pada bagian ini akan ditambah teks. Caranya klik kanan terus edit teks. Nah, setelah itu baru bisa menuliskan teks yang diinginkan di bagian kolom itu. Nah, Bapak Ibu, setelah sudah, selanjutnya kita ke slide yang baru. Klik saja di bagian tepi itu. Nah, gambar ini akan saya hapus. Saya akan ganti gambar yang baru nanti. Selanjutnya layoutnya juga akan saya hapus. Nah, gambar selanjutnya saya akan mengambil pada buku paket pembelajaran yang berbentuk PDF ini. Saya cari dulu gambarnya. Nah, Bapak Ibu, pada bagian ini akan saya ambil area yang ini. Caranya sama seperti tadi, klik tools, select and zoom, terus snapshot, arahkan ke bagian yang akan kita copy. Nah, selanjutnya copy dan pastekan di slide PowerPoint-nya, dan saya atur posisinya agar masuk ke desain bingkai yang ada di slide itu. Nah, saya akan mencoba menambahkan slide baru, judul di atas Bapak Ibu. Atur posisinya, ukuran, warnanya. Selanjutnya saya akan menambahkan kolom lagi di bagian yang kosong di sebelahnya. Caranya sama Bapak Ibu seperti yang slide sebelumnya. Kita edit teks dulu. Nah, pada bagian ini saya akan menambahkan gambar di bagian bawah ini. Ya, selanjutnya lanjut ke slide yang baru. Pada bagian ini saya percepat Bapak Ibu karena memang caranya sama seperti tahap-tahap sebelumnya.
Jadi akan saya percepat. Nah, pada slide-slide yang tidak terpakai itu nanti bisa kita hapus dengan cara klik atau tekan tombol delete di keyboard, atau klik kanan terus delete. Nah, bagian ini akan kita hapus Bapak Ibu kan tidak terpakai. Delete slide. Nah, selanjutnya ini slide yang bagian penutup Bapak Ibu. Kita atur posisinya. Nah, Bapak Ibu, slide-nya sudah selesai. Tapi nanti kita akan tambahkan beberapa tambahan seperti transisi, animasi dan lain sebagainya. Nah, kita cek dulu. Tekan ISC pada keyboard untuk keluar. Nah, kita akan menambahkan transisi animasinya Bapak Ibu agar slide-nya terlihat bagus tampilannya, akan menarik Bapak Ibu. Nah, ini bagian ini kita akan menambahkan animasi jadi setiap teks akan kita kasih animasi. Sini banyak pilihannya Bapak Ibu, tinggal pilih mau yang seperti apa. Di sini saya mencoba-coba mencari yang saya inginkan untuk animasinya. Nah, pada teks selanjutnya bisa kita kasih secara terpisah. Misalnya pada bagian ini kita blok dulu, terus pilih animasinya. Begitu juga dengan teks-teks lainnya. Nah, kita coba dulu Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita coba slideshow-nya. Tekan tombol tab atau spasi pada keyboard. Nah, seperti itulah kira-kiranya Bapak Ibu. Nah, kita keluar terus lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut memberikan animasi. Jadi nanti semua bagian dari setiap slide ini akan kita tambahkan animasi Bapak Ibu. Jadi caranya sama, tinggal Bapak Ibu sesuaikan mau animasi yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, bagian ini saya percepat. Nah, pada bagian saya tambahkan animasi semua. Nah, setelah saya tambahkan animasi semua, kita juga bisa menambahkan transisi. Tapi untuk slide yang ini sudah ada transisinya. Jadi slide atau namanya template yang disediakan oleh PowerPoint itu sudah ada transisinya. Tapi kita bisa mengubahnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencoba untuk mengubah
bagian transisi sesuai dengan yang saya inginkan. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau mengubah transisinya, tidak apa-apa. Nah, seperti ini contohnya. Jadi transisi itu adalah peralihan antar slide Bapak Ibu agar terlihat mulus tampilannya atau peralihannya. Nah, saya edit lagi. Nah, kira-kira seperti inilah contoh setelah diberi transisi dan animasi, maka tampilan slideshow-nya akan menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengkreasikan tersendiri untuk bagian-bagian editingnya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Nah, Bapak Ibu, tutorial cara mengedit atau menyusun tampilan PowerPoint ini saya rasa sudah selesai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri untuk mendesain tampilan PowerPoint-nya dengan cara memilih template yang Bapak Ibu inginkan atau yang Bapak Ibu suka. Terus menambahkan gambar-gambar yang berbentuk PNG, maksudnya berformat PNG atau yang berformat GIF yang bergerak, atau juga bisa memanfaatkan menu-menu yang ada di PowerPoint ini. Masih banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan agar tampilan PowerPoint Bapak Ibu bisa maksimal dan menarik. Jadi sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.